魏老师好，师兄师姐大家好。师兄师姐，tahukah Anda sekalian bahwasanya cancer sih dapat menghambat atau membuat satu penyakit menjadi tidak bertambah lebih buruk. Jadi di tahun 2012, mama saya divonis oleh dokter mata mengidap penyakit AMD. AMD itu adalah Age-related Macular Degeneration. Jadi itu adalah satu penyakit di mana bintik kuning mengalami kemunduran kalimat diakibatkan oleh usia. Jadi gejalanya itu kalau kita melihat satu buah petak, itu kalau mama saya melihat di dalam pandangan saya, di dalam pandangan mama saya itu petaknya menjadi seperti kurva. Dan kadang-kadang di sudut itu di sudut itu kadang-kadang bisa bertambah panjang dan keluar, kadang-kadang bisa masuk ke dalam. Jadi sangat mengganggu untuk penglihatan. Satu-satunya cara untuk melakukan pengobatan adalah melalui suntikan obat. Dan mama harus berapa kali harus melakukan pengobatan ke Singapura. Dan itu mama就有病，眼睛有病。对。OK。Dan 要看医生。对。医生讲什么啦？要给他打针。打针 OK。医生讲要打针，dan 妈妈就去新加坡。妈妈去新加坡。OK， 去新加坡给生看。Tapi problem setelah melakukan pengobatan, setelah satu mata disuntik, mata itu berangsur-angsur berangsur-angsur menjadi baik, tetapi penyakit itu bisa kena ke mata yang sebelahnya lagi. Jadi setelah lewat beberapa bulan, mata yang tadinya udah sembuh bisa kambuh sekali. Jadi untuk beberapa kali di tahun 2012 dan di tahun 2013, mama harus beberapa kali ke Singapura. Jadi di tahun ini bulan 4 saya belajar cancer sih. Jadi dari bulan 4 sampai bulan 5 setiap hari sekitar 1 bulan secara konsisten saya melakukan terapi selama 20 menit. Jadi 10 menit pertama saya lakukan di J7 dan mata, 10 menit kedua saya lakukan di J7 dan di belakang kepala. OK， 那2014年的时候你就写长视线，4月份你写长视线，那到5月份你每天都帮妈妈调是吗？每天就调20分钟，是吗？调20分钟是吗？10分钟是7号跟眼睛，那10分钟是7号跟后脑，1个半。1月半，1月半是吗？4月到5月这样你帮妈妈调是吗？对。OK， 行。Jadi setelah mama melakukan check up ke Singapura, ternyata sudah 2 kali dokter bilang, oh keadaannya rada stabil, jadi tidak usah melakukan suntikan. Biasanya itu saya ingat itu sudah harus disuntik karena mata begitu cepat kambuh. 那以后呢？ tepuk tangan untuk cancer sih. 那帮妈妈调的时候，妈妈不用打针了，是吗？then 平常是要打针，不然的话等下看不见、看不清楚这样，是吗？那现在就不需要打针了。到现在还有打针吗？从4月直接到现在还没，但是这个4月要去检查一下，希望是不必打针。OK， 从4月份他写了长生鞋，就帮他妈妈调到现在，他的妈妈都没有去打针了。那11月下个月了哦，他就要带他妈妈去检查看怎么样，希望都没什么事情，不需要打针。他讲要谢谢长生鞋Jadi Sesium dan Sejie sekalian, tahukah apa yang harus kita lakukan
ketika kita menghadapi tantangan, orang yang kita cintai, tetapi kita mau kasih terapi, dan orang itu tidak percaya kepada kamu. Ayo, gimana caranya? Gimana caranya? Ada satu caranya. Caranya adalah ketika orang tersebut lagi tidur. Cihui laila. Jadi setelah istri saya melahirkan, istri saya ada dua keluhan. Keluhan pertama adalah mastitis, itu adalah tersumbatnya kelenjar air susu dan bisa menyebabkan peradangan. Dan ada beberapa kali istri saya harus kena demam. Yang kedua adalah karena oleh dokter istri saya, dia mengatakan bahwasannya istri saya rahimnya tipis, jadi pendarahannya setelah melahirkan akan sangat-sangat pelan untuk sembuh. Jadi ya dari saya ini mungkin kecapekan atau apa, dasar saya juga kurang konsisten. Jadi saya mulai melakukan terapi di ovarium. Tapi mungkin hari ini ada terapi, besok capek enggak, besoknya capek enggak, kemudian 3 hari lagi oke. Jadi istri saya mulai nggak percaya, tuh masih berdarah lagi, tuh masih datang lagi. Ya, jadi terakhir dia pun males, buang waktu aja lah. Nah, jadi terakhir pun saya pun demotivated ya, jadi tidak termotivasi dan untuk melakukan. Tapi suatu saat bulan kedua atau bulan ketiga, saat tersumbat kembali kelenjar air susu, istri saya bilang, mastitis saya kambuh lagi, sakit sampai beberapa kali harus panas ya, demam. Jadi kalau lagi menyusui kan nggak boleh makan obat kan. Jadi satu-satunya cara pada saat istri saya lagi bobo, saya mengendap-endap dan saya terapi bagian dada dan C7. Dan saya lakukan beberapa hari karena saya capek, saya limit di 10 menit ya. Ternyata di hari keempat udah terasa, dan istri saya sendiri bilang, loh, istri saya kok gak ada lagi ya. Barulah dia percaya. Dan lewat kira-kira seminggu lagi, ketika kita menghadapi pendarahan terus-menerus, bayangin ya, pendarahan dari sudah melahirkan sampai bulan ketiga, bulan keempat belum stop loh, bayangin. Dan cuma bisa di stop kalau minum obat. Minum obatnya 15 tablet, jadi 15 hari itu stop, gak ada pendarahan, besoknya datang lagi. Jadi apa gak pusing kan gitu. Apalagi kalau pendarahan kan tahu ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi akhirnya tahu kan yang dibilang dia, setelah mastitisnya sembuh, istri saya bilang, iya tolong dong istri saya. Jadi saya pun oke, saya pun semangat deh. Jadi saya terapi di C2 dan ovarium secara bergantian. Dan sampai sekarang ternyata sampai hari ini saya cek ya, gimana? Tadi sebelum datang saya cek, ada pendarahan lagi nggak? Kayaknya sudah oke. Jadi ini kayaknya sudah memasuki 2 minggu tanpa obat, cuma dengan Chansensye ya. Oh ya, cuma tambahan tips dan informasi saja, karena ini mungkin bisa berguna bagi yang kena AMD atau Age-Related Macular Degeneration yang tadi kena mata mama saya. Kakak saya sangat rajin membelikan alpukat, kemudian kiwi, kemudian sayur-sayuran yang berwarna, atau sawi, atau cabai besar ya, tohyeongcho. Itu juga bagus karena mengandung lutein dan sangat bagus untuk bibit mata. Oke. Sejong dan Sejeh sekalian, apakah anda sekalian tahu bahwasanya hasil dari Chansensye bisa diukur secara elektronik? Ini saya alami ketika papa saya koma selama 49 hari akibat tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Jadi pada saat itu kita ada sekitar 10 hari atau lebih dari 10 hari sedikit. Pak Aho, mana Pak Aho ya? Pak Aho dan saya secara konsisten melakukan terapi Chansensye selama setengah jam. Kadang-kadang kita ada berapa hari agak longgar, kita
jadi setengah jam sampai 1 jam. Jadi karena bapak saya koma, saya melakukan transensie terapi di bagian kepala, dan Pak Aho menggunakan teknik advance-nya dengan filtrasi darah yang semalam yang kita pelajari, dan juga memegang paru-paru bapak saya. Jadi intinya adalah bapak saya koma. Jadi bapak saya koma, dan pada saat koma, kalau nggak salah hari kedua sudah membutuhkan ventilator, mesin napas. Jadi kalau kita lihat di ventilator itu ada 2 angka. Angka pertama adalah total nafas yang diberikan oleh mesin, dan angka kedua adalah total nafas secara keseluruhan. Jadi sebelum terapi, saya melihat di layar ventilator ini adalah 12. Jadi angka pertama 12, angka kedua 12. Angka pertama menunjukkan berarti mesin menyuplai nafas 12 nafas per menit, dan total output dari nafas secara keseluruhan adalah 12 kurang 12 berarti 0. Berarti bapak saya tidak melakukan nafas secara spontan bagi dia sendiri. Jadi setelah Pak Aho melakukan terapi filtrasi darah, alangkah ajaibnya saya melihat di layar monitor itu mulai bergerak. Padahal kita sudah tunggu berapa hari itu. Ya, kita bergerak, dan angka itu bergerak menjadi 40. Jadi 40 itu apa artinya? 40 potong 12 berarti 12 nafas disuplai oleh mesin, 28 nafas itu bapak saya bernafas sendiri. Terima kasih untuk Pak Aho. Terima kasih untuk Sanjay. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bapak saya kemudian dalam koma, meninggal di hari ke-49. Sebenarnya paling penting bagi saya, dan saya percaya setelah melakukan terapi selama 10 hari dan lebih ini, banyak pemuka agama dan anggota keluarga melihat bapak saya ketika dia meninggal. Tapi mereka memiliki satu pendapat, yaitu Ansyam dan Zhou, bapak saya meninggal dengan tenang. Di dalam hati saya sangat percaya, mungkin di organ tubuh bapak setelah mendapatkan terapi transensie itu mungkin tidak separah dengan kasus yang sama. Oh ya, cuma sebagai tips dan triks untuk karena kita sudah menghadapi ini. According to Dr. Bayu, menurut Dr. Bayu, satu dokter bedah saraf di Medan, dia mengatakan dari semua organ atau indera dari tubuh kita, indera pendengaran lah yang paling lambat untuk rusak. Jadi kalau untuk orang koma itu biasanya kita harus rangsang secara pendengaran. Jadi bisa kita kasih musik atau doa-doa. Jadi setiap hari saya kasih musik. Pada saat itu saya yang Tage Watasi dari religi. Kemudian saya bacakan parita dan doa, dan saya juga bernyanyi. Jadi hari saya ingat itu saya lakukan selama 1 minggu secara konsisten, selama 7 hari. Hari ke-7 atau hari ke-33 itu bapak saya akhirnya lepas dari ventilator. Sudah begitu lamanya. Tips yang kedua adalah untuk orang koma bisa kita juga kasih tahu hari itu atau pada saat itu jam berapa atau tanggal berapa. Biasanya 2 tips ini bisa sangat membantu orang koma mempercepat persembuhan atau ya. Jadi pada akhirnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Wei Lao Sư, 感谢你，感恩你，为了你救了我长之前，我会救一点点事情给我的爸爸，给我的妈妈。虽然这个很渺小，但是我很欢喜，因为为了爸爸，为了妈妈，我会做一点事情。我知道他们说的是非常非常多，但是我们是尽量的谢谢师兄师姐在这里。Terima kasih kepada Ingrid Sije dan semua Sije dan Sisiong yang telah mewujudkan ada seminar longevity tahap kedua ini, dan terima kasih kepada semuanya. Well, jalan kita masih panjang, tetaplah rajin melaksanakan